kita akan berdiskusi dengan ini kawan lama sih sebenarnya. Kawan lama yang menurut saya karirnya bagus, melejit lah begitu. Baik, saya perkenalkan saja Haji Nanang. Wah, luar biasa. Kenapa karir? Alhamdulillah. Berpuluh tahun kayaknya tidak bertemu semenjak dari masa lalu. Anggota DPRD Kota Palu, fraksi PKB ya. Fraksi PKB. Kami pernah dulu main-main di Pramuka, kemudian pencinta alam. Beliau ini juga memang dedengkotnya Pramuka lah begitu. Saya kenal beliau di Pramuka ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau komio-komio yang di Pramuka saya kenalnya keterlaluan. Yang khususnya di sini ya, di Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Saya itu kaget. Tiba-tiba saya tahu komio sudah jadi anggota DPR. Oh iya. Apa yang komio kasihkan sama rakyat begini, warga ini sampai tiba-tiba nah jadi mau anggota DPR. Bukan cuma jadi alhamdulillah pada saat itu sepakat kita maju tetap di partai PKB pada saat itu. 2013 kita main di situ dan saya tidak ditahu orang di kantor pada saat itu. Maju tidak ditahu orang kantor. Hanya ada beberapa orang teman dekat dengan keluarga satu orang di situ dan aktivitas honor tetap seperti biasa. Malam baru komunikasi dengan teman-teman, dengan para tim. Dan memang periode pertama itu periode betul-betul survive. Kalau kita di pencinta alam, survive murni. Ada hal yang sangat luar biasa menurut saya. Pada saat itu semangat kami memang luar biasa. Ada beberapa tokoh, bahkan ada beberapa pegawai SARA teman. Pada saat itu membantu pasang spanduk, sebar apa segala macam. Bahasanya mereka itu mungkin hanya ini bisa kami bantu. Dengan modal kita bersosialisasi, dengan bermasyarakat, berkomunikasi, ya teman-teman begini. Kami seperti biasa. Kalau kita membawa dengan finansial langsung gugur kita. Langsung gugur karena saya dengan komuni aku tahu asal preset juga kapasitas kita, kapasitas dompet. Betul. Jadi alhamdulillah pada saat itu secara IT ada beberapa teman-teman juga yang punya SDM yang luar biasa kita lakukan. Kita identifikasi teman-teman dan pada saat itu kita identifikasi secara sukarela kira-kira memilih siapa komuni ini. Kita jalan manual pada saat itu. Kita berdasarkan database dan komunikasi dengan teman-teman semua keluarga. Kalkulasinya kita dapat 750-an lah. 750-an. Pada saat itu, boleh ini. Kita coba, boleh ini. Akhirnya melawan. Karena pada saat itu juga ada beberapa orang yang luar biasa juga dari segi finansial juga bagus. Elektabilitas juga bagus. Ditanya, Nanang ini sema ini. Sema ini mau maju juga. Dan yang paling juga, singkat cerita kita masuk tahapan pemilihan, kita rekapitulasi, ternyata kita dapat 800 lebih. Wah, di luar ekspektasi. Kalau tidak salah 865 pada saat itu. Dengan kalau budgeting politik itu alhamdulillah banyak yang bantu. Pertama aja bantu doa, bergerak, beberapa senior, teman, saudara. Pada saat itu alhamdulillah kita terpilih. Terpilih pada saat, dan pada saat penetapan KPU baru saya mundur honor. Gimana ya? Kaget orang. Termasuk kepala dinas juga kaget apa segala macam ya. Saya bilang saya mundur dengan karena ada ketetapan. Karena saya tidak dikasih mundur pada saat itu. Tidak dikasih karena akrab semua sudah satu keluarga. Tahulah kita di mana circle-nya kita. Kita ketemu dengan siapapun kita jadi kayak saudara begitu. Alhamdulillah. Rasa kekeluargaan itu saya pamit baik-baik dengan penetapan KPU. Jadi dengan alasan itu tidak ada satupun yang bisa bukan menghalangi ya. Tidak bisa karena betul-betul ditahan dulu pada saat mundur. Karena pernah mundur juga tidak dikasih. Alasannya tidak kuat katanya. Padahal sangat krusial pada saat itu tapi tidak dikasih. Karena kepala dinasnya itu kita anggap sebagai orang tua. Jadi seperti itu cerita awalnya masuk politik itu, kesepakatan teman-teman, kita saling berbagi dan dengan tim yang
tidak banyak juga, Hmm. tapi solidnya dibarengi dengan Ya. keuangan yang ya Pas-pasan. pas-pasan, bukan juga pas-pasan, tidak cukup. Berarti tidak betul juga kalau orang bilang berpolitik itu harus tebal dompet, misalnya modal sampai 1 miliar. Tidak tepat juga ya, maksudnya tidak menjamin juga itu. Bahwa itu sudah dibuktikan Haji Nanang bahwa dengan keterbatasan itu. Tapi saya penasaran ini, sebelum Komio maju jadi caleg, apa yang Komio bikin sama orang sampai orang di situ yakin sudah Nanang saya kita pilih? Satu, ya kita tidak pungkiri, Ya. mungkin dari silaturahmi orang tua dulu. Oh Orang ya. tua dulu Turun ke anak-anak. turun ke anak-anaknya, mungkin ada tapi jarang untuk berselisih paham dengan orang. Oke. Dan jadi kita itu pada saat itu tidak ada yang istimewa saya lakukan. Ke pesta kan wajar kan kita bantu dengan keluarga, pesta, pasang tenda, gale-gale lubang untuk apa segala macam. Kan hal-hal yang wajar yang kita lakukan dimanapun kita berada. Pesta, duka, sama datar-datar saja pada saat itu. Ada setiap komunikasi, kegiatan, kepemudaan sampai ke masyarakatan, semua kita bantu. Oke. Padahal tidak ada niatan pada saat itu, tapi kalau di politik bilang dibahasakan dalam politik mungkin investasi sosial, mulai dari orang tua. Ketika saya maju, anaknya siapa ini? Oh, anaknya si ini, anaknya bapak ini. Oh, ya. Jadi saya pernah belum lama, sekitar 3 bulan lalu, teman almarhum bapak, kamu punya orang tua itu banyak. Saya hanya berbangga hati terima kasih orang tua saya bahwa salah satu kebaikan yang dia berikan kepada temannya yang bercerita pada saat itu pada saat di penguburan, pada situ beliau cerita masa kita duduk pada saat selesai pemakaman, orang sudah pada pulang, saya masih cerita dengan beliau. Oh, bapak itu begini. Saya bapak itu kebetulan daerah pemakaman itu daerah pemakaman bapak dengan ibu. Ya. Kebetulan tidak jauh dari tempat duduk saya itu kuburannya bapak tuh. Jadi alhamdulillah ini kuburannya. Langsung dia apa kayak dia usah begitu nih San. Baik apa segala macam. Saya tertegun juga apa yang dilakukan orang tua saya di masa hidupnya. Jadi kita harus tidak bisa pungkiri, tidak serta merta kita jadi begitu saja. Ada kebaikan yang diturunkan oleh orang tua kita, mungkin kita tidak tahu pada saat itu. Jadi kalau untuk investasi sosial, bukan kita karena ada niat maju pada saat itu, memang datar saja. Kalau kita di Tondo itu biasa, apalagi duka. Di salah satunya di Tondo itu, duka berapa jam berapapun keluarga meninggal, subuh, pagi, tengah malam, masih berdiri tenda. Karena anak muda semua angkat tenda. Iya. Secara otomatis itu, otomatis tidak ada. Sini dulu kita bangun tidak ada. Kayak masih di kampung-kampung, padahal kota. Itu yang salah satunya sangat luar biasa menurut saya, dan itu tidak dibentuk, terbangun dengan sendirinya. Oh, itu yang harus dirawat itu ya, betul. Jadi secara otomatis ya kita ke situ juga. Ya, ketika kita ada kelebihan, kita bawa air minum, kita bawa rokok. Oke. Ya, barangkali itu bukan sebuah untuk melakukan pencitraan, barangkali itu sebuah kewajiban buat kita untuk melakukan hal. Ketika kita ada rezeki yang lebih, boleh, alhamdulillah. Sampai biasa ambil dulu, kita ada uang baru bayar, biasa itu utang. Jangan sehabis di semua juga gaji. Alhamdulillah tidak habis. Tidak juga habis ya. Tadi kan standar hidupnya kita biasa kan. Oke, gaya hidup biasa. Makan 1 hari 3 kali itu ukuran makmur. Iya. 1 hari 3 kali kita makan sudah alhamdulillah. Ketika kita mau telepon adalah pulsa, adalah data. Kalau tidak ya numpang wifi-nya orang. Alhamdulillah. Biasa saja mengalir. Mengalir saja. Seorang Nanang anggota DPR tapi tetap seperti dulu. Bukan Power Rangers gitu. Iya. Berubah. Iya. Tapi kan banyak orang yang seperti itu. Ya, jadi ada sebenarnya kita dengar di warung kopi di masyarakat juga seperti itu. Kalau Komio terpilih, ada itu anggota DPR. Ada cerita-cerita begitu. Begitu belum terpilih dia, masih turun dari oto gitu. Begitu terpilih tak buka saja kaca tidak. Nah, ini kan bagaimana ya? Kritik kan, bahwa memang ada juga yang begitu. Nah sekarang Haji Nanang 2 periode kan, apa di dua periode ini tetap terpilih?
Apa yang bikin masyarakat ini percaya? Sudah kan mempertahankan itu lebih susah katanya begitu ya. Tapi bisa lagi 2 periode. Alhamdulillah mungkin tidak bermaksud sombong ini menuju periode ketiga. Menuju periode ketiga. Ya harus begitu. Ya. Tidak ada hal yang istimewa. Kalau menurut saya, kita ini kan wajar berteman, jalan. Ada sebuah kejadian ini. Kita ini kan dulu ada sebuah bukan komunitas, akrab. Biasa panggilan ini beda-beda tuh, beda-beda. Pernah teman, saya sementara jalan kaki, dia naik motor. Ini akrab dan keluarga. Oh Seta, ini kan ada orang yang marah pada saya. Kenapa kau panggil saya? Saya minta maaf. Itu panggilan kita. Akrabnya kita dari dulu ya. Dari dulu. Itu kalau saya pribadi itu menandakan begitu dekatnya kita dengan teman itu ketika hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang, tapi dia bisa melakukannya begitu dekatnya dan tidak boleh diambil pusing. Dan memang dari dulu kita seperti itu. Kemana biasa, apalagi kalau kita ke kios, umpamanya saya pergi beli rokok tuh, sudah di belakang itu 1, 2 ya, tidak cukup uang di utang. Jadi kalau untuk tips tersendiri itu saya bingung juga strateginya apa ya. Mungkin ya berpesan saja, kita tidak terlalu sombong, mengalir siapa adanya, seperti biasanya saja. Orang bilang harus begini-begini, kalau saya ya kalau kita bisa bantu kita bantu. Kalau memang tidak bisa ya suruh sabar dulu. Karena dari sisi keuangan juga ya cukuplah. Ketika ada lebih pasti kita akan membantu orang. Itu kan kalau kita membantu orang, mohon maaf ini karena ini podcast teman-teman saudara saya. Ada satu pada saat saya di podcast di yang di sebelah itu, ada satu betul-betul saya berterima kasih. Terima kasihnya apa? Ada salah satu komen di situ. Sampai hari ini saya tidak punya rumah. Memang di situ saya disadarkan salah satu, karena banyak komen di situ. Sampai hari ini tidak punya rumah. Ya pada saat itu saya memang jadi koreksi diri saya. Bahasanya itu ada yang saya garis bawahi, keterlaluan kepada diri sendiri. Keterlaluan pada diri saya. Saya pikir itu betul. Kritik yang membangun buat saya pribadi. Saya bicara dengan ibu, kita begini, kalau bisa kita usahakan. Ya, alhamdulillah, kita usahakan, walaupun pinjam di bank. Berarti tidak bisa pungkiri. 2 periode ini tidak punya rumah di mana? Di rumah mertua, rumah orang tua, rumah pribadi belum ada. Kalau kan ini itu memang rumah orang tua, cuma kan ketika ada hari-hari besar kayak Lebaran itu kan jadi pusat kumpul. Betul. Kalau ya mungkin saya tahu, saya paham istri saya tidak pernah menuntut itu. Tapi kita sebagai laki-laki harus tahu diri juga. Betul. Nah, cocok. Tidak perlu disampaikan oleh seseorang. Tapi salah satu komen itu membuat saya juga sadar. Oke. Ada 2. Berarti pengelola uangnya tidak betul. Mungkin menurut orang itu tidak etis, tidak elok. Saya berterima kasih sebenarnya. Berterima kasih atas komen-komen itu, membuat juga saya sadar bahwa tidak semua harus vulgar apa segala macam menjadi koreksi diri. Kita ini kan kalau tidak ada yang koreksi diri kita antara dua pantau. Jadi pantau alhamdulillah. Kayak begini kita saling mengingatkan kan sangat luar biasa buat kita semua. Dan strategi lain apa ya? Kalau saya satu saja kunci. Silaturahmi. Silaturahmi jangan putus. Asal jangan pinjam 100. Tidak apa-apa kalau ada. Jadi itu kalau strategi yang luar biasa apa ya? Kalau saya berkaca pada diri sendiri saja. Karena maksudnya berkaca pada diri sendiri, dulu saya ini agak bukan ketika kuliah, tahulah kita punya hidup. Kadang jadi strategi kita begadang supaya menghindari makan pagi. Padahal ada yang bangun siang. Jadi satu hari itu makan 2 kali, siang dan malam, karena terlewati paginya. Salah satu strategi survive. Jadi itu
orang berpikir strategi apa. Banyak juga orang bertanya strategi apa sampai hari ini dulu. Kalau saya juga bingung. Ya. Karena tidak ada hal-hal yang luar biasa saya lakukan. Satu orang bilang, oh karena dia tanggung fotokopi. Saya bilang, bukan itu strategi. Saya tahu diri. Ketika saya sekolah itu. Sekolah apalagi kuliah. Kertas pun minta sama teman. Maksudnya itu kita koreksi diri dan tahu diri. Ya, ketika kita punya kelebihan sedikit, kita hitung makan cukuplah. Ya. Kita sudah tidak kehujanan. Sampai berpikir, orang berpikir, oh ini strateginya ini. Orang bilang, wah fotokopi. Saya pikir itu bukan strategi. Maksudnya itu sebuah ungkapan rasa syukur. Ketika kita punya kelebihan bisa membantu teman-teman, entah dia memilih kita atau tidak, saya rasa saya pribadi mengubur itu. Dan tidak semua, bahkan mungkin di keluarga, di teman kan tidak semua juga memilih kita kan. Ya betul. Satu karena mungkin dia punya karakter tersendiri, mungkin dia punya idealis tersendiri, mungkin dia punya kiblat dengan siapapun. Betul. Saya rasa itu hak-hak politiknya orang dan wajar kalau dalam politik seperti itu. Cuma kadang kita khawatirkan biasa mengadu domba. Betul. Ya, kadang saya dicerita orang, kamu dicerita begini. Biar saja. Saya ini banyak dosa, biarlah dia kurangi sedikit. Saya rasa saudara tahu ini kita ini seperti apa dulu. Iya betul. Kita jangan benar, kita ini tidak suci. Ya, kita ini juga bukan juga orang-orang soleh maunya, karena kita ini dari apa ya? Dari tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an kita seperti apa? Bapak tahu ya, tidak usahlah dicerita ya. Saya rasa nanti di kamar sebelah kita cerita. Iya. Berarti di 2 periode ini Haji Nanang tetap seperti dulu, tidak ada perubahan seperti yang kita cerita. Itu menurut saya. Tidak ada sekat-sekat. Tidak boleh. Dipanggil hal-hal yang menurut orang tidak wajar karena anggota DPR juga biasa. Kalau kita kan biasa, masih hidup kok ini. Biasa kan? Padahal hidup. Karena kemarin saya dengar pengumuman di masjid, padahal ini bercanda. Tapi kalau orang lain yang dengar, kurang ajar itu anggota DPR dikasih begitu. Padahal dia tidak tahu dulu punya cerita dulu akrab, jadi tak bawa kan, tak lepas. Dan itu tidak menjadi suatu masalah buat Haji Nanang. Tidak tersinggung, tidak boleh kita tersinggung. Itu menandakan beliau masih ingat kita, masih merasa akrab dengan kita. Saya kadang biasa bangga saya dipanggil seperti itu. Berarti dia tidak lupa saya. Berarti dia tidak lupa saya dengan panggilan khas biasa. Ada tuh Komio. Iya kan? Tadi saya dengar pengumuman di masjid. Saya kira namanya Komio. Iya, kadang kan canda-canda yang sebuah kedekatan emosional. Itu artinya Haji Nanang tidak membuat sekat-sekat itu ya. Insya Allah, jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Nah, itu tadi di 2 periode mau ke 3 periode ya. Saya ini berapa hari ini lihat-lihat flyer ke sana kemarin. Dari teman-teman wartawan. Menuju wali kota. Nah, ini saya harus klarifikasi nih. Dari orangnya langsung karena saya cuma lihat flyer ke sana kemarin. Ini bagaimana ini? Biar tercerahkan begitu. Tidak penasaran, saya juga tidak penasaran. Yang pertama, hal yang baik diaminkan. Saya setuju tuh. Yang kedua, kita di politik ini hanya 2. Legislatif, eksekutif. Pileg, pilkada. Ketika orang, termasuk saya, mungkin hari ini sebagai politisi murni, pasti ingin punya cita-cita seperti itu. Adapun flyer yang beredar ini, wali kota menuju Kota Palu, diaminkan. Yang kedua, partai pun sudah memerintahkan untuk ke pilkada, alternatifnya ke pileg. Tidak, kalau memang itu diijabah oleh Allah, saya rasa kita ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah, oleh Tuhan, sudah ditakdirkan sebenarnya kemana-kemana. Kita tinggal menjangan. Cuma kita tidak tahu rahasia Allah seperti apa. Kalau untuk secara pilkada ini, insya Allah secara karena mau barangkali kalau memang jalannya ke situ, jalannya ke situ, insya Allah secara pribadi saya siap. Hanya ada satu yang saya tidak siap, finansial. Karena kita tahu sendiri budgeting di dalam pilkada itu sangat luar biasa dan kita tahu diri juga seperti apa. Kalau secara
kepartaian insya Allah secara pribadi saya siap, dan secara kepartaian ketua DPW juga dan rekan-rekan juga insya Allah mendukung penuh untuk hajatan itu. Tapi satu, kita harus tarik mundur sedikit dulu. Yang pertama, ada hal-hal yang perlu pertimbangkan, utamanya persoalan finansial. Karena bukan berarti kita transaksional, bukan. Ketika kita berkomunikasi, ketika kita mengadakan APK, alat peraga kampanye, itu kan membutuhkan budgeting yang luar biasa juga. Kalau istilah orang tua dulu, doi kanto, bukan uang di kantong. Kita sekarang ini juga tahu diri, dan saya rasa calon-calon kandidat ke depan ini adalah putra-putri terbaik yang ada di Kota Palu, bahkan Sulawesi Tengah. Saya sudah pernah komunikasi dan menanyakan langsung ke mereka, dan ada juga yang datangi saya untuk begini-begini. Saya sampaikan, politik ini satu hari pun bisa berubah. Ya, secara personal saya terima kasih sudah bersilaturahmi, dan ada beberapa orang katanya diutus, atas namanya. Saya bilang begini, jangan di mana komio, saya datang. Kita komunikasi santai. Saya bilang, jangan komunikasi serius lah, saya bilang begitu. Kita kalau bisa tempatnya bisa merokok, bisa minum kopi supaya lebih cair kita komunikasikan. Saya katakan, yang pertama secara pribadi saya siap, Yang kedua, tolong hitung, tolong pikirkan satu, saya tidak punya budget ke pilkada. Di pileg pun saya terseok-seok. Saya bilang, di pileg pun saya terseok-seok karena persoalan finansial. Nah, kita ingat PSU kemana, apa segala macam dibutuhkan, saya tidak mampu. Jadi kalau ingin memanggil saya atau mengajak saya, ada pertimbangan khusus untuk saya. Satu, bukan berarti saya tidak punya uang. Marah Tuhan kalau kita bilang tidak 100 rupiah pun itu kan uang juga. Jadi saya bilang, kalau untuk budgeting politik saya ada, tapi tidak seperti ekspektasi teman-teman. Kemungkinan kalau istilahnya kita satu putaran selesai. Putaran ditambah sudah selesai. Itu salah satunya. Secara kepartaian sudah oke, sudah oke, saya direstui, didorong partai. Kalau untuk secara finansial juga ada, jangan dibilang tidak ada. Tapi secara kalkulasi politik itu bukan budgetingnya. Jadi kalau untuk isu ini insya Allah secara pribadi saya siap. Kalau memang diamanahkan untuk memaju ke pilkada, saya juga siap. Kalau ke pileg juga, karena kemungkinan besar 100% saya tidak lagi mencaleg di DPRD kota. Karena harus level level katanya. Jadi kalau saya ini, kalau kita ini sudah menjadi anggota dewan itu sudah hal yang luar biasa. Sudah sangat luar biasa, banyak orang yang ingin, dan kita sudah di titik itu. Intinya kita bersyukur. Sudah bersyukur menjadi anggota DPR. Saya sendiri pun kita dulu berteman di circle-circle-nya, tidak pernah terfikirkan kita jadi anggota DPR. Tidak pernah terfikir, karena kita duduk di tanah, duduk sama-sama, kita duduk di api unggun, duduk main-main gitu. Tidak pernah terfikirkan kita hari ini menjadi anggota DPR. Tapi Tuhan punya cara lain itu, dan kalau ke depan memang ke pilkada insya Allah kita akan ikut kontestasi itu, entah 01 atau 02, nanti kita lihat. Karena kita tahu sendiri politik ini dinamis sangat-sangat dinamis. Dikali ditambah belum kita tahu sama dengannya berapa. Jadi sangat dinamis, dan saya sampaikan ketika teman-teman berkomunikasi, kita lihat. Karena politik ini 1-2 hari bisa berubah berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Jadi intinya saya sampaikan kepada teman-teman, ayo kita bismillah. Kalau memang ikhtiar kita diridhoi oleh Allah, ayo kita bismillah. Tapi kalau tidak, berarti ada hal-hal yang terbaik yang disiapkan untuk kita semua. Saya berpikir, jadi saya sampaikan kepada teman-teman, di politik ini jangan terlalu baper kita, jangan terlalu yakin apa segala macam, karena semua tidak bisa terbaca dengan jelas. Seperti itu. Tapi kemarin 2 periode bisa kok. Bisa. Masa mau ciut kalau kan keyakinan yang tidak diduga-duga tiba-tiba bisa saja sampai 2 periode. Kalau di wali kota juga seperti itu jalannya kan. Bukan tidak pede karena kita paham
Kebetulan ada pengalaman sedikit di pilkada ini melihat jadi tim-tim kan, dari Pak Hidayat, Pak Hidayat dulu wali kota, alhamdulillah dengan Pak Hadianto sekarang 2 periode. Memang budget besar ya. Ini menurut kasat mata saya, bukan kasat mata, pandangan saya. Kalau kasat mata ini kelihatan, karena saya tidak pernah melihat, karena saya melihat orang datang, betul kan? Bahan kampanye yang dia bawa, stiker, flyer, spanduk. Saya kan berpikir, sakulah pakai pilkada ini. Belum tim akomodasi dan segala macam. Mungkin tim tidak dibayar, tapi kita kan mempahat tuh, minimal kopinya, rokoknya. Ini yang perlu kita pikirkan juga. Tidak mungkin, mungkin tim-tim, kalau tim-tim yang punya finansial yang bagus. Kalau memang kan banyak tim juga ini. Lillahi ta'ala ini kan tim, pokoknya saya sih sama si ini sama si ini. Dia tidak berpikir dia punya uang. Bahkan kadang ada tim mencari uang sendiri untuk sukses itu. Nah ini kan sudah rame juga ini, banyak perbincangan. Nanti mau maju wali kota itu yang sempat sudah menyampaikan, saya juga sempat wawancara itu, Kanda Hidayat Lama Karate mau maju juga. Kemudian ini belum ada sih ungkapan dari partainya sebenarnya, tapi dari beberapa diskusi signal itu sudah. Golkar juga sepertinya sudah ini, Ibu Imelda. Apa pandangan seorang Haji Nanang terhadap dua tokoh hebat ini? Nah, Hidayat dulu. Apa yang menurut Komio? Berat ini Pak. Pertama, kalau Tuaka Hidayat ini orangnya baik. Cerdas, kita harus akui itu. Saya juga berteman dengan beliau juga sudah, bukan berteman. Maksudnya saya ini ada jauh dari beliau. Beliau kalau saya tidak salah ingat pernah di Tondo, camat, kepala dinas, dan sampai hari ini beliau dulu pernah ketua kuartir daerah. Beliau sekarang ini ketua PMI, dan kita ini baku bawa terus. Bukan baku bawa baku tendang ya. Maksudnya komunikasi jalan terus. Komunikasi. Dan kapasitas beliau juga untuk jadi wali kota sangat luar biasa. Saya pikir kalau kapasitas menguasai secara administrasi apa segala macam, matanglah kalau Pak Hidayat Lama, kalau Tuaka Hidayat Lama Karate. Nah, kalau dengan wali sekarang itu luar biasa juga. Saya juga beberapa hari lalu saya ketemu beliau, beberapa kegiatan saya sama-sama beliau. Satu mungkin sebuah kelebihan dari beliau. Keibuan, karena komunikasinya bagus, kepada siapapun komunikasinya, jeli, peka melihat sesuatu lain hal. Kadang ketika berjalan bersama itu ada pembicaraan yang tidak pernah terfikirkan ke saya, beliau membicarakan itu menandakan SDM beliau juga sangat luar biasa. SDM luar biasa. Dibarengi dengan partai siapa yang tidak tahu Golkar kan, senioritas di situ, kapasitas SDM, elektabilitas partai kita tidak bisa pungkiri, dan politisi-politisi senior ada di Golkar semua. Ada Pak Muhyiddin, ayahanda beliau, ada Tuaka Arus di situ, dan banyak-banyak yang lain yang didampingi kiri kanan muka belakang. Tidak usah ditanya kalau secara kepartaian dan finansial. Kalau finansial saya tidak mau bicara. Tidak usah ditanya kalau hal yang seperti itu. Karena mereka juga memang Golkar ini saya melihat kaderisasinya bagus, strateginya sangat luar biasa. Patutlah kita berguru dengan mereka kan. Artinya walaupun ada dua tokoh besar ini, Hidayat dan Ibu Imelda, tidak menciutkan Haji Nanang untuk maju kan? Oh tidak. Siapapun yang maju wali kota pasti punya niat baik untuk kota. Amin. Luar biasa. Hidayat, Tuaka Hidayat, Ibu Wali pasti punya niatan baik semua tuh wali kota. Siapapun mau maju wali kota dari background apapun, dia pasti cita-citanya untuk memperbaiki kota Palu. Apalagi perbaikan hari ini, saya rasa PR kota Palu ini tidak terlalu banyak. Karena mulai dari Kacudi. Mulai dari wali kota yang lamanya kan. Yang diikuti usianya kita Kacudi, kan? Dayat, Pak Hadianto kan sudah mulai membaik kota Palu. Dan paling ini cita-cita pribadi. Ketika kita menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah,
panggil orang para tokoh-tokohnya. Hmm. Bukan hanya tokoh politik. Rakyat Palu. Berimba belo. Berimba belo. Saya rasa akademisi kita tidak kekurangan. Betul. Akademisi ada UNTAD, ada UIN, ada Ya, Muhammadiyah, ada Al-Azhar, tidak apalagi kekurangannya. Betul. Iya. Dari segi IT, teman-teman di sini kan juga sudah luar biasa. Ya. Teman-teman di luar juga sangat luar biasa. Betul. Dan banyak anak-anak daerah kita yang berkiprah di luar Sulawesi Tengah, di luar Kota Palu ini mempunyai IQ yang luar biasa. Betul. Gitu kan. Saya pikir tidak ada tendensi iri dengan siapapun atau menggagalkan, saya tidak ada. Yang jelas pasti siapapun yang maju pileg, maju pilkada itu adalah mempunyai niat yang luar biasa untuk Kota Palu. Baik sekali, Pak Haji Nanang. Diskusi kita mengalir apa adanya. Nah, kita sepertinya sudah di penghujung ini. Siap. Tapi seperti biasa kita sih ada closing gitu. Iya, siap. Apa yang mau disampaikan ke penonton kita di Radar Palu maupun masyarakat Kota Palu lah, silakan. Untuk semua keluarga, teman, sahabat sampai suhu masyarakat Kota Palu, ayo kita bersilaturahmi yang baik, berkomunikasi yang baik. Yang paling terpenting adalah jangan kita anti kritik. Saya pribadi terima kasih buat saudaraku Ron ini memberikan kesempatan kepada saya pribadi. Di Kota Palu ini sangat luar biasa masyarakatnya. Ketika mengkritik, luar biasa, silakan mengkritik apapun. Yang jelas nawaitu kita kemanapun berpolitik, kepala daerah atau eksekutif atau legislatif, intinya adalah untuk kebaikan Kota Palu semuanya dan seluruh masyarakat. Kritik boleh, saran boleh, asal jangan saling kita menjatuhkan karena Kota Palu ini milik kita bersama. Baik sekali. Terima kasih. Terima kasih. Saya panggil Pak Haji Nanang. Urusan dengan Tuhan kalau Pak Haji. Kita ini berteman sebelum kita di politik, sebelum kita di sini. Siap. Atas waktunya. Siap. Di podcastnya. Nanti ada lain waktu kita banyak diskusi lagi lah. Harus, ya. Banyak cerita yang belum kita ceritakan. Baik. Baik, saya Heri, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Tabe.